Abang memahami semua ABCD bla bla Yahudi ini Teos tahap apa abang bilang dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Yahudi, tetapi kamu untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran-ajaran ke depannya yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan seterusnya yang harus aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang penghakiman, hukum-hukum, kebenaran, penginsapan dunia dan keadilan akan dosa. Berarti setelah Yesus pergi, akan muncul pemimpin baru yang mengajarkan ajaran yang sejatinya tidak pernah, yang belum sanggup diajarkan oleh Yesus pada zamannya, belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika seorang penolong ini datang, maka dia yang mengajarkan segala sesuatunya yang tadinya tidak sanggup dilakukan oleh Yahudi, sekarang ketika dia datang sanggup dilakukan oleh orang Yahudi, karena seluruh fasilitas di dunia sudah lengkap. Sudah ada pesawat, sudah ada kapal laut, sudah ada mobil, maka seluruh syariat-syariat yang membutuhkan kendaraan sudah disiapkan dan sudah ada pada zaman itu. Ketika kemudian syariat yang diajarkan oleh seorang penolong lain itu membutuhkan air, di mana-mana sudah ada air. Dari gunung sampai ke manapun air sudah datang. Semua fasilitas sudah ada. Maka seluruh hukum-hukum yang tadinya belum sanggup ditanggung oleh orang-orang hidup di zaman Yesus, begitu fasilitas lengkap, maka seorang penolong datang untuk mengajarkan segala aturan-aturan itu sehingga manusia dengan mudah melakukan aktivitas keagamaan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ada zaman di mana ketika seorang penolong lain itu datang, maka seluruh ajaran yang harusnya aku ajarkan tapi kalian belum sanggup, beliaulah yang akan mengajarkan segala hukum kebenaran tersebut. Maka agama menjadi syarat untuk masuk surga, yang lolos hanya agama Islam. Jadi keselamatan itu hanya ada di Islam, karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Dan Kristen ternyata terciduk menyembah kepada Theos Athena berdasarkan kisah para rasul, pendalaman materi terkait dengan dewa yang tak dikenal, yang disembah di kuil yang ada di Athena, ibu kota Yunani. Demikian. Nah, ini mau saya tanggapi satu. Abang bilang Kristus itu adalah sesungguhnya bukan juru selamat Kristen, melainkan juru selamat Kristus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat. Bagaimana mungkin abang mengakui bahwa Yesus juru selamat Islam? Itu satu. Nah, yang kedua ini di Matius 5 ayat 20. Lagi-lagi berhubungan dengan yang saya bilang tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini yang saya bilang tadi, Bang. Kalau keagamaan saya ini tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini gini, Bang, dia memahami semua hukum-hukum keagamaan ini, semua memahami isi Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya, hanya memahami. Contoh abang ya, maaf, abang memahami semua ABCD bla bla Yahudi ini Teos tahap apa abang bilang dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga. Bagi kami ya, bagi kami itu yang dimaksud di Matius ini, Bang. Jadi kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini, ya saya tidak mendapat bagian surga. Itu maksudnya, Bang. Makanya dari semua ayat-ayat yang Abang katakan itu ya sama dengan yang saya ucapkan tadi. Tidak ada jaminan kalau sudah Kristen 100% masuk surga. Walaupun tadi dibilang Yesus mati menebus dosa manusia atau Kristen,
tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilangi tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya bang. Jadi mau sepandai apapun abang menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu bang. Neraka tempatmu. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami Nabi Muhammad didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, alhamdulillah kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat. Berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal, karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus? Enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu, kalian serigala, bukan domba, karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu. Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang, kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja, siapa yang kalian ibadahi?
Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan agnostos theos dalam nama Kristus, untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah, kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon didoloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya, mitologi Yunani lah itu, Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah, baru bisa masuk kekal. Islam lah itu. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka melepaskan sendal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sendal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak. Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi. Orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan. Baik Bang, dari tadi Abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Nggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus, itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus, kan itu Bang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana Bang? Yesus mengajarkan muridnya untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar, yaitu yang merujuk kepada yang ngajarin siapa? Saudari Sesi yang ngajarin siapa? Iya Pak,
Ya, Bapak tadi kan di Nah, firman di mana ada Bapak dibilang. mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, bentar, saya gini loh Bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi Iya, ada itulah seperti disebut Ya, paganisme. dengar dulu. Iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen, sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah Bang. Nah, Udah. Suma kamu ini bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. ya dengar dulu Bang. Nggak Gini apa-apa loh. Bang, nggak apa-apa. Gantian. Gak apa-apa saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Gantian. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara Ajaran Nabi Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, Abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Bapak Allah Bapak tadi. Dalil. Udah saya bilang Bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis di sini. Ya, karena gini tunggu dulu Bang, kan udah saya bilang. Itu namanya bahwa semua imani ini- saja. Itu namanya imani Ya, saja. memang Anda gini cocok loh. di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, tapi itulah yang saya bilang, Bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya, tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Ya, surga apa tadi. perbuatan Jadi saya lebih baik kira-kira seperti yang saya, tidak Bang. sesuai, Dengar dulu, Bang. saudari? Dengar dulu Bang. Jadi lebih baik saya imani, iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah. Di mana dalilnya? Karena dibilang aku berjalan, barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan Yesus yang berkata. Ya, itu Yesus yang berkata. Jadi Berarti dia hanya kalau jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus Jadi kenapa makanya Anda kami jadikan berdoa. tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Tujuan Anda abang menyembah bilang. Yesus itu Anda menyembah Yesus. Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami, Kenapa Anda di dalam menyembah nama Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus dan adalah berdoa. jalan Amin. kebenaran dan hidup. Lah jalan Iya. kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Inilah adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Banyak Iya. hadir Di luar banyak Yesus tidak pakai ada ayat yang itu. Yesus. surga. Cuma kamu dengar Yesus. tidak? Yesus bagi orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen, tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus, enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa,
kalian mengatakan Yesus itu jalan kebenaran hidup dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, jalan dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Gantian Bang Delvi, hormati teman Anda yang ada di atas, hormati saudara Anda yang ada di atas. Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia beri kesaksian. Nggak ada urusan dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38-40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat, setelah dia bertobat iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah keluar, loh gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan kebenaran. Ya memang saya juga mengakuinya, kan udah aku bilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui, dia percaya Kenapa kau mau Yesus. Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Dongok, Yesus seperti Anda. tuyul, Gak ada bodoh. data Makanya ini. kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selamat. percaya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan manusia, sudah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa. Tidak Itu ada menurut itu kau, Tuhan itu turun ke menurut bumi kau. jadi manusia, nggak ada. Kalau Bisakah ada kita agama berdua yang berdebat secara melantik terbuka? kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Bisakah Karena kita hanya berdua dewa yang diajarkan berdebat oleh secara penganutnya, terbuka? penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Maukah tidak Itulah yang kita terjadi. berdua berdebat Jadi secara Kristen terbuka? ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun ke bumi bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada. Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostos Theos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23 sampai nomor 28, bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya, kau akan menemukan bagaimana Paulus mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama Agnostos Theos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnostos Theos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus. Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka? Boleh, ini sudah berdebat. Dan di live oleh seluruh masyarakat. Ini sudah live. Ini sudah live. Dunia? Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya, Bolehkah? orang Roma hari ini menyembah. Tidak. Bolehkah kita Hari berdebat ini secara orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa?
Jawab. Apa Oi. itu apa? Orang Roma Yunani hari ini menyembah Tak penting, dewa-dewa tak penting, mereka tak dalam penting. nama siapa? Tak penting. Hah? Tak penting. Saya ulang ketiga kalinya. Orang Tidak Roma, penting. orang Yunani hari ini menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Apa artinya? Supaya kau tahu siapa yang kau sembah itu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan panggilan Allah. Sudah intinya kita berdua. Yang di berdebat gereja secara yang kalian terbuka. sembah itu siapa? Berani gak? Kamu berani gak tidak? Berani. Kamu apa? Kapan? Mau Kita berdua Sekarang? berdebat secara terbuka. sekarang? Oke, sekarang Ya. datang di Cengkareng, Jakarta. Hah? Serius itu? Serius. Oke. Oh, Minta mau nomor offline HP. maksudnya. Iya, mau Serius. offline, mau offline. Oke, Iya. bagus. Oke. Dan Bagus. disaksikan Minta oleh nomor HP. seluruh dunia. Iya, silakan. Mana nomor HP-mu? Bisa kau ketik di bawah. Aduh, Segeralah. takutnya cuma Hah? Jumaat saja Guru ini. Iya. Waduh. Sebutkan, kami Datang catat, nanti tim disaksikan. kami ada yang menghubungi. Ini yang dari 3 tahun lalu kita nyari orang model gini. Cuma Ayo. Iya, Cengkareng, kamu tahu Cengkareng? iya tahu. Ya itu, Anda ke situ aja. Kapan? Oh, suruh saya gila kayak kalian. Kau tunjukkan nomor HP-mu, kita tentukan sudah. tempatnya di mana. Kapan? Kapan? Januari bisa? Sekarang Kan saya di pun Jakarta nggak bulan bisa Januari. sekarang ke Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Apa sih ini? Lu pikir kayak mau makan cireng langsung aja gitu? Ah, kau ini. Gak ada data. Nomor telepon Pak. Sebutkan atau typing, Iya. saya ketik, nanti kami hubungi Pak. Kita atur sedemikian rupa serapih mungkin. Nah,